Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan konten ini Jalan Hijrahku, dan ini adalah episode ke-19. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari ini yang menjadi narasumber adalah Al-Akh Marcel. Dan sebagai pengetahuan kita semuanya bahwasanya jika pada pertemuan-pertemuan yang lalu yang kita wawancarai adalah teman-teman yang hijrah dari katakanlah kemaksiatan kepada ketaatan, Al-Akh Marcel hijrahnya betul-betul hijrah dari agama ke agama. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah hijrahnya Al-Akh Marcel, maka kita akan wawancara. Dan ini juga tentunya untuk jawaban kepada ikhwah sekalian. Sebagian di antara antum ada yang men-DM, ada yang WhatsApp, kemudian bertanya apa yang menjadi patokan seorang itu kemudian layak menjadi narasumber. Maka nggak ada patokan yang khusus. Hanya saja para narasumber itu orang-orang yang anak kenal, dan sedikit banyak anak kenal juga cerita hijrahnya. Makanya anak wawancarai, memohon kepada mereka untuk berbagi. Nah, Al-Akh Marcel ini rekomendasi, berdasarkan rekomendasi dari Al-Akh Rizky Hairani. Tentunya ketika ini di shoot, Al-Akh Rizky juga belum kita post. Dia episode 18, ini ke-19. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap siapa? Marcel Kevin Lewin. Marcel Kevin Lewin. Dewin. L-I-W-I-N. Elwin. Lewin. Oh, Lewin. Iya. Oh, Lewin. Itu marga ya? Iya, marga. Marga dari Babah. Marga dari Abah. Oh, antum manggilnya Babah ya? Iya, manggilnya Babah. Kalau boleh, itu kalau suka apa? Kalau dari Babah itu Kasongan, tapi lahirnya di Manado, tapi Kasongan aslinya. Dayak Naju. Aslinya Kasongan. Berarti marganya Dayak ya? Iya, marga Dayak. Kalau Mamah Manado. Oh, Manado. Marganya Mama? Poli-I. Poli-I. Iya. Yang kayak Gracia Poli-I. Oh, itu bacanya Poli-I. Iya, Poli-I. Oh, kita taunya Poli aja ya, Pak. Poli-I bacanya. Oh iya. Nah, inilah juga pemirsa, khususnya untuk orang-orang Banjar ya, dan Melayu secara itu kita tahu banyak sekali yang mempertahankan marga, dan itu bagus. Bukan ingin berbangga-bangga marga, enggak. Kejelasan dzurriyyah itu ada gitu kan. Kok di Indonesia selain anak ini berarti orang Dayak juga mempertahankan, orang Manado mempertahankan, Chinese. Tuh kayak tuh David tuh Tan marganya. Kalau anak Kongguan. Oh. Terus Batak ya, Batak juga mempertahankan ya, Batak. Kemudian kalau Arab jelas ya. Makanan datang. Siap. Itu nama ya. Iya. Umur antum berapa sekarang? Sekarang alhamdulillah 24 tahun. 24 tahun. Berarti udah selesai kuliah ya? Alhamdulillah tahun kemarin. Tahun kemarin udah selesai kuliah. Berarti sekarang sudah kerja atau gimana? Sekarang fokus nyablon kaos di rumah sendiri. Oh iya. Sama beberapa karyawan juga sih yang diajak tetangga juga. Siap. Fokusnya kaos. Sekarang kaos. Yang benar-benar kaos. Iya, tapi iya. kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa juga. Itu lebih ke selama itu di sablon ya, mungkin pouch atau tote bag ya. Ya, bisa. Nanti insya Allah kalau perlu bikin kaosnya sama Akh Marcel aja. Siap. Jadi pekerjaan Akh Marcel nih tukang sablon. Iya, benar. Nggak ada aib. Kalau kuliahnya ada hubungannya sama keahlian? Oh gitu. Karena memang kuliahnya di administrasi bisnis kan, di Sospol waktu itu. Memang bisnis, memang arahnya ke sana sudah. Jadi dari awal kuliah sudah di treatment. Antum berarti paham bisnisnya. Maksudnya keahlian nyablonnya itu diajarin nggak? Enggak, itu otodidak benar-benar. Oh. Tapi pernah dulu tuh punya ini teman. kalau dia lahir otodidak nih. Dia keluar sendiri.
Tapi kalau dari awal itu sebenarnya punya teman dulu tuh ya memang arahnya fokusnya ke sablon. Awalnya itu bukan malah nyablon tapi bikin brand sendiri. Tapi dari situ karena teman-teman nyablon di mana di situ mau belajar sama teman yang nyablon di situ. Cuman dari secara basicnya aja dikasih tahu kalau teknik sendiri. Iya. Dan sablon karet ya, manual ya, Wan yang mantap. Selama ini juga kaos-kaos kita ya sablon manual. Soalnya kalau misalnya ya antum lebih paham lah. Kalau misalnya yang print-printan memang bisa banyak warna ya, tapi kekuatannya kayak terus juga ya sentuhan tangan beda lah. Benar. Berarti sekarang udah kerja umur 24 tahun. Sekarang masuk ke bahasan aja. Tadi kan di pembukaan bilangin bahwasanya antum adalah hijrah dari agama ke agama. Dulu antum apa? Kristen Protestan. Nah itu Katolik sama Protestan tuh bedanya apa? Sedikit pengetahuan untuk kaum muslimin. Sebenarnya kalau misalnya dibilang dari segi apa ya, terlalu mendalam saya nggak terlalu paham. Tapi kalau misalnya dari sisi luarnya mungkin lebih ke arah aja sih. Cara sebenarnya. Cara kita beribadah nggak terlalu berbeda, tapi lebih cara siapa yang ditinggikan, yang benar-benar ditinggikan. Ya, itu sih yang saya. Kalau di Katolik apa? Secara umum, di situ kan ada 3. Trinitas kan memang ada juga di Katolik. Ada dua-duanya ada. Cuman di situ ada lagi penekanan untuk si Bunda Marianya sendiri. Di Protestan? Di Katolik. Kalau Protestan memang fokusnya ke Yesus. Secara umumnya memang sama-sama Trinitas. Tapi ada sesuatu hal yang lebih spesial di Bunda Maria ini. Di Protestan? Iya, di Katolik. Di Katolik, sorry. Ya, di Katolik. Itu yang membuat sedikit berbeda mengagungkannya paham. Lebih. Mengagungkannya lebih. Ya, beda pahamnya kurang lebih di situ kalau secara umum. Karena saya fokusnya nggak ke sana, jadi itu aja yang mungkin saya tahu. Kalau misalnya yang Anda tahu dulu gitu ya, yang ala kadarnya, di simbol salibnya beda nggak? Simbol salib sebenarnya itu bagian dari aja sih. Kalau yang saya tahu lebih kepada kita aja. Lebih gimana ya maksudnya? Maksudnya dari kitanya aja mau yang seperti apa. Kalau ujungnya gitu ya? Tetap salib ya salib aja. Oh iya. Artinya kalau misalnya Katolik harus yang ada enggak ada ya. Itu bukan fakem sih. Bukan apa sih istilah di Muslim itu? Apa ya? Bukan acuannya. Bukan acuan ya. Artinya siapa yang mau milih terserah gitu ya. Mau yang polosan, mau atau yang ada yang dengan bentuk-bentuk yang unik misalnya nggak jadi masalah sih. Siap. Oh iya. Oh jadi hukum asalnya sama aja. Cuman bedanya kalau di Katolik pengagungan ke Bunda Marianya lebih tinggi. Siap. Nah, terus itu kan agama antum yang lama ya. Sekarang awal proses antum mengenal Islam. Oke. Apakah antum belajar sendiri atau ada yang mengenalkan? Ini to the point nih, karena hiruk pikuk ya. Kalau misalnya saya bilang itu belajar sendiri kayaknya terlalu terlalu naif banget. Siap. Karena pasti segala sesuatu tuh kayak dari seseorang. Entah sedikit banyaknya itu pasti dari orang lain. Jadi kan saya belajar itu awalnya dari 2015. Fase pencarian saya 2015. Pencarian kenapa? Pencarian sebenarnya lebih kepada diskusi sama teman-teman, santai, ngobrol. Biasanya kan sama teman-teman ngobrol. Antum tuh di asrama atau di kontrak gitu sama teman-teman? Enggak. Di kampus itu biasanya tuh kami ada satu UKM. Jadi ada salah satu UKM di sana itu kayak biasanya membukakan kampusnya aja sampai tengah malam biasanya. Siap. Supaya ngisi waktu luang kami selain mengisi tentang masalah, kan kami fokusnya ke kesenian waktu itu. Kalau selain tentang bicara soal pentas atau kesenian, selentingan lah. Kalau di kampus selain mungkin mayoritas Muslim pastinya ya. Pasti. Yang lain apa? Selain Kristen, ada yang Hindu, Buddha ada? Oh ada. Teman saya ada juga. Yang mualaf karena dari Hindu juga ada. Wah siapa tuh? Gampang. Oh jadi karena obrolan aja ya. Benar. Tapi itu antum anggap itu adalah proses pencarian. Iya. Itu yang proses pencarian itu lebih kepada karena memang saya dari SMP itu sudah pluralis sama teman-teman, maksudnya itu beda-beda, ada yang maksudnya Muslim, pluralis? ada yang sudah berteman sama karena sekolahnya di negeri kan. Beda sama kakak dan adik saya. Itu di swasta yang memang arahnya ke Kristen dan Katolik. Oh ya itu tadi Anda lupa nanya. Antum berapa bersaudara?
Oh bertiga. Kedua saya. Siap. Oh jadi antum sejak SMP sudah di sekolah umum Ya, yang sudah mayoritas kaum muslimin. Benar. Dari situ yang sudah mulai mengenal. Cuman waktu itu kan nggak terlalu berfokus kepada mau cari siapa nih Tuhannya, atau mungkin ngobrol-ngobrol soal masalah agama yang menurut saya waktu itu nggak terlalu penting. Siap. Karena ya itu baru proses pencarian itu dimulai pada saat kuliah yang memang benar-benar berusaha untuk open minded sama Itu sekitar. waktu kuliah ya. Iya, waktu SMP kuliah. SMA Masih ala kurang kadarnya biasanya. aja ya. Kalau di Banjarmasin yang khusus itu banyak ya. Sekolah khusus Banyak. Oh banyak. Kayak Santa Maria Maria yang Angela. di veteran apa? Iya. Yang di veteran tuh. Santa Angela itu fokus Katolik. Oh yang di veteran. Yang di veteran. Kalau yang di jalan Pekapuran lagi. Di Pekauman itu apa tuh? Don Bosco. Oh, itu Don Bosco. SMA-nya. Itu SMA-nya. SMA Katoliknya. Oh itu. Tapi sekolah-sekolah Kristen yang khusus itu mereka menerima Muslim nggak? Iya, menerima. Oh, menerima Bahkan juga. saya ada dengar, saya punya adik kan. Adik saya sekolah di sekolah di situ juga waktu itu. Dan ada juga teman-teman yang Muslim. Jadi mereka itu kayak menyesuaikan, kayak ibaratnya saya waktu itu. Saya sekolah di negeri, terus ada ternyata pelajaran agama Muslim misalnya. Saya disuruh pilih mau stay di kelas atau mau keluar, maksudnya gitu. terserah aja. Itu tergantung dari si Karena hukum asalnya pelajarannya sama umum, Benar. cuma nanti ada bedanya konten di situ aja. agamanya Iya, dalam lebih gitu. dalam. Siap. Cuman kalau misalnya antum tahu gitu ya, ada sebagian kaum muslimin yang sekolah di sekolah-sekolah khusus Kristen itu strata ekonominya orang yang kurang mampukah kemudian digratiskan, atau memang pilihan mereka emang sekolah di situ? Nggak tahu Oh sih. enggak ya. Tapi ada beberapa teman saya bilang kalau misalnya bukan soal masalah di mana saya maksudnya Bukan masalah ekonomi ya. bukan masalah ekonomi, tapi memang pada saat itu tempatnya lagi di situ, lagi dekat sekolah di situ. Jadi menyesuaikan kebutuhan aja. Oh iya. Yang saya tahu kayak gitu sih. Pan, kita zonasi berlaku nggak Pak? Artinya sebagian kaum muslimin kenapa sekolah di situ ya karena dia di zona itu. Ya. Oh berlaku ya. Bisa. Kalau swasta. Berarti antum sejak SMP di sekolah umum, makanya bertemunya dengan teman-teman kaum muslimin. Cuman ketika kuliah lah antum Benar-benar ya merasakan perlu sih sebenarnya saya harus mikir kayak gitu. Iya, bagi iya. saya. Siap. Nah, teman-teman ini mereka ngajakin kah atau memang cuma ngobrol-ngobrol gitu? Enggak, yang waktu ngobrol kuliah aja. ngobrol aja ya. Benar-benar ngobrol. Betul-betul nggak ada maksa, ente masuk Islam aja. Nggak usah. Enggak, gitu. Nggak perlu. Bahkan kalau misalnya salah satu orang ada aja ngomong kayak gitu ke saya nggak bakal masuk Muslim. Itu aja. Oh, malah prinsip antum gitu Iya, ya. ada orang yang ngajak maksa nih. Berarti itu sudah gak benar. Menurut saya kayak gitu waktu itu. Nih, di pemahaman agama antum sebelumnya itu tuh diajarkan juga nggak? Maksudnya kan di Islam tidak ada paksaan soal memeluk agama. Ada nggak? Sama nggak? Sama sih. Oh, hingga antum Nggak ada. berpendapat bahwasanya kalau ada yang maksa, nggak sekalian Iya, gitu. Oh, gitu. lebih baik nggak usah. Gitu. Oh, Itu kalau saya. jadi teman-teman memang nggak ada yang maksa ya. Tapi kalau dialog, Dialog, oke. ngobrol, santai, nggak jadi masalah bagi saya. Sekarang poin yang menjadi titik balik kenapa antum ini kayaknya ini kayaknya agama yang peluk nih. Itu pas obrolan apa? Obrolan masalah pertama itu bukan obrolan sama teman, tapi lebih ke ceramah. Tapi ini itu ulun kilas balik. Ya, urutannya ya. Oh, ke ceramah ya. Ya, waktu itu kan proses pencarian ngobrol nih sama teman, bicara soal haramnya babi sama penutupan aurat. Haramnya babi sama penutupan aurat. Ana potong dulu. Ana pernah dapat WhatsApp dari non muslim tapi perempuan. Dia tuh nanya bukan apa itu agama Islam enggak. Cadar itu hukumnya apa? Padahal dia non muslim. Jadi pertanyaannya langsung apa itu hukum cadar? Saya non muslim katanya. Dan saya ada ketertarikan dengan Islam. Tapi saya pengen nanya Ustaz, apa hukum cadar? Ini masuk Islam aja belum, tapi anak terangkan apa adanya. Jadi rupanya dia itu tertarik dengan itu karena teman-temannya di kampus yang bercadar. Memangnya kenapa Mbak bagi kamu? Saya bilang, bagi saya kok elegan sekali ya katanya. Mereka cuma kelihatan matanya doang katanya. Bagi dia elegan, mungkin bagi orang ninja gitu ya. Bagi dia elegan, bagi orang mungkin ninja. Memangnya kita beat. Oke. Jadi itu contoh gitu ya, contoh. Jadi antum itu tadi balik ke pertanyaan, titik balik tadi gimana? Antum urutkan dulu. Ya, jadi awalnya itu ngobrolin soal masalah haramnya babi sama nutup aurat. Dari situ
saya ada salah satu dari obrolan kami itu coba sampai bikin satu kesimpulan adalah coba ikan dengar satu ceramah ini tentang masalah haramnya babi. Bener gak ada sih? Aku kan menyalahkan ya. Tapi bener gak ada sih? Kalau misalnya bener, coba ikan cari tahu idenya. Oh, jadi teman antum yang muslim nih bilang kalau coba antum nonton. Disuruh nonton ya? Gitu. Nonton video apa? Video tentang Zakir Naik soal masalah haramnya babi. Penjelasannya ada di Alkitab katanya. Oh, dari Zakir Naik malahan ya? Di Zakir Naik itu bener gak ada sih lah. Aku kadang bilang aku pro banner sama Zakir Naik, tapi aku perlu insight aja. Siap. Dari situ saya coba cari. Bener, saya sudah punya salah satu Alkitab ensiklopedia. Jadi Alkitab ensiklopedia ini kalau kepada ada penerangan yang ada tafsir lah kalau misalnya di mushaf. Oh, tafsir, kitab tafsir. Iya, lebih arahnya kayak. Jadi mushaf Al-Qur'an, kitab tafsir. Jadi kalau Alkitab ensiklopedia. Oh, siap. Ensiklopedianya. Jadi ada penjelasannya di situ. Di situ saya menemukan kalau misalnya babi memang haram. Tapi ternyata setelah dikilas balik lagi, dibaca lagi, yang haram itu babi hutan. Jadi bingung saya. Terus ada revisi sebelumnya, memang babi, mutlak babi, nggak boleh makan gitu. Terus masalah aurat juga. Tantar. Di situ di poin itu bikin antum ragu. Kenapa kok berubah-ubah? Kenapa saya makan babi selama 20 tahun ini gitu. Waktu itu kan umur saya 19 tahun. Berarti selama 19 tahun aku makan babi ini ternyata haram. Padahal di dalam agamaku sendiri mengharamkan Asia. Cuman bedanya, ini babi hutan, ada pembelaan, ada pembenaran. Ada pembenaran. Makan babi yang ternak mungkin. Oh iya. Mungkin makan babi itu bisa. Cuman kalau misalnya secara garis umumnya kan, kalau misalnya benang merahnya makan babi memang haram. Nah, terus yang masalah aurat tadi. Siap. Aurat ini kalau misalnya di Kristen itu dulu itu memang aurat menutupi dari pakaian, dari tampilan, memang full. Buktinya biarawati ya? Iya benar. Babah dan mama antum untuk di agama Kristen antara yang taat. Iya. Karena memang pelayanannya memang kuat sih waktu itu. Kan kalau misalnya kita tahu istilah Islam KTP di Kristen ada nggak? Ada. Adanya Kristen KTP. Iya, ada juga sih sebenarnya. Ala kadarnya aja, cuman memahami bagian bahasa Arab. Nah, jadi di situ mama marah, terus saya coba terangkan. Mungkin waktu itu emosi saya nggak kontrol, waktu itu jadi ikut marah juga. Sampai satu obrolan itu ujungnya adalah seharusnya kan memahami isi Alkitab itu jangan pakai logika ikam, tapi pakai hati ikam aja. Cuman dari situ itu belum cukup. Menurut saya waktu itu belum cukup. Kalau belum memuaskan karena ada sesuatu hal yang memang disembunyikan berarti dong. Kalau misalnya belum bisa diterangkan secara mungkin kalau dari sisi ketuhanan misalnya loh. Dari sisi ketuhanan saya merasa nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau misalnya itu nggak dijelaskan secara hati. Tapi dari kita melakukan kesehatan, menjalankan kebutuhan kita terus segala macam. Kalau misalnya nggak ada panduan kan kayak ya ngapain lakukan, nggak ada esensi sama sekali. Di situ dimarahin dan saya memutuskan waktu itu nggak bakalan bicara soal agama sama orang tua. Nah, karena memang reaksinya kayak gitu, sudah mulai defensif. Jadi sudah sampai situ saya tetap agnostik. Saya waktu itu sejak kejadian agnostik itu selama 1 tahun itu saya memutuskan dari 2015-16. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk cuman datang ke gereja ya udah formalitas aja. Iya, formalitas. Cuman sebatas kayak gitu aja. Nonton yang tadi masih tuh? Masih. Terus jalan. Kalau dai-dai Indonesianya ada yang antum tonton nggak? Ya tadi, nah ini yang mulainya. Siap. Nah sejak yang sudah nonton Zakir Naik ini merasa seneng kan, maksudnya dapat insight-nya ini dalam. Kadang nggak cuman soal masalah tentang hati, tapi benar-benar logikanya dimainin. Otak saya diputar waktu itu. Jadi sampai saya selama 1 tahun itu saya ketemu sama teman-teman Muslim, maksudnya segala macam, mulai terbuka sama teman-teman untuk membicarakan soal agama. Modelnya dialog. Ya, model dialog, bukan nanya-nanya, dialog benar-benar obrolan kayak itu. Sampai saya punya teman waktu itu tuh kayak sering ngasih tahu saya soal masalah ceramah-ceramah agama. Jadi ceramah-ceramah agama ini yang coba aja iseng-iseng nonton, iseng-iseng kayak
bukan berharap kalau bakal saya ada di situ. Enggak, cuman sebatas pengen nonton aja. mau nonton aja, nggak ada kesibukan. Atau ada pop up ditawarin gitu enggak? Enggak. Oh, cuman kan sebatas kalau kita nonton YouTube kadang-kadang sampingnya atau enggak, ini video yang memang bener di-download sama teman saya. Oh gitu. Lalu dikasih kalau mau kalau Ikam mau lihat-lihat aja. Siap. Karena jadi masalah kadang memaksa Ikam buat melihat itu. Ngasih harddisk nonton aja. Nih coba nonton, kalau Ikam perlu, kalau Ikam kada mau ya sudah kada apa. Pokoknya teman saya waktu itu fair banget, maksudnya dia tahu saya sekarang waktu itu agamanya apa, jadi mereka nggak berusaha untuk ayo saya Ikam masuk muslim juga, udah Ikam punya pandangan yang gini misalnya. Enggak, gitu ya. Cuman ya. Karena teman-teman antum tuh, teman-teman muslim antum tuh tahu antum tidak. Iya, cuman sebatas enggak saya menyatakan. Gengsi. Siap. Ya, karena itu. Nah, nggak ada paksaan dari dia. Soal masalah kiamat dengan sampai satu yang bikin saya titik balik memutuskan untuk benar-benar mau cari tahu tentang muslim waktu itu tentang penciptaan. Siap. Penciptaan kita sebagai manusia dari awalnya kita tuh nih sperma, dari sumber darah, sumber daging. Saya merasa pada saat itu mendengar itu adalah kok detail banget agama menjelaskan ini. Yang dipakai rujukannya sebagai bahan kedokteran mana? Penelitian kedokteran itu. Ntar teman antum yang ngasih tadi kuliahnya sama-sama antum atau? Oh siap. Mungkin dia kali aja anak fakultas kedokteran bukan ya? Terus? Memang jadi waktu itu Ustaz Khalid Basalama itu menjelaskan soal masalah penciptaan dari awalnya. Bikin saya kagum, mau tahu kok jadi selama 20 tahun ini kok aku nggak dapat ini, di muslim dapat ini gitu. Dari hal yang basic itu saya coba cari lagi sampai ada satu momen itu saya langsung cut aja karena memang prosesnya memang pencarian aja. Waktu itu saya memutuskan untuk lagi ngumpul, lagi mau nongkrong sama teman-teman. Siap. Jadi pas nongkrong itu saya bertiga itu tuh di situ menceritakan soal masalah bukan menceritakan tapi kayak nonton ceramah bareng aja. Oh nonton bareng ceramah. Siap. Ceramah santai aja. Itu sampai saya yang tentang salah satu ustadz itu ceramah di Papua. Kalau namanya nggak? Lupa ya. Kulitnya agak coklat-coklatan gelap gitu. Bukan Ustadz Fadlan ya? Lupa. Iya. Yang ceramah. Jadi dari situ saya merasa kan di Indonesia bagian timur kan otomatis mayoritas kan. Nasrani. Dia bisa mengajak orang-orang itu meskipun dia dicampakkan tapi dia nggak nyerah untuk menjelaskan kebenaran itu, hingga juga berusaha untuk menyesuaikan diri. Aku harus Kristen dulu kayaknya. Misalnya kalau misalnya bahasanya tuh Islamisasi gitu. Nggak harus kayak gitu. Memang menerangkan orang ternyata nyaman. Di situ saya bikin kagum. Ternyata Islam kayak gini. Untuk ngajak orang lain nggak harus dipaksa. Memang harus dijelaskan aja, diterangkan apa yang memang kalau misalnya orang tuh pada terima ya sudah tahan aja dulu, nanti kasih tahu lagi dengan adab, dengan akhlak, perilaku. Di situ orang jadi untuk mau masuk muslim. Pada saat itu juga saya memutuskan untuk mau masuk muslim. Dan itu ingat banget jam 12 malam. Terus teman saya bilang besok pagi aja kan. Oh, maksudnya jam 12 malam antum enggak tahu dapat itu. Meyakini Islam. Maksudnya antum pengen diumumkan segera atau maksudnya gimana? Enggak juga sih, sebenarnya lebih kayak gini. Kalau misalnya saya memutuskan waktu itu saya muslim besoknya. Saya dengar satu ceramah ini. Iya, paham. Itu mau bolak-balik. Siap. Saya takut kalau misalnya ternyata hidayah yang datang pada saat itu enggak antum ambil grab segera. Besok pagi menurut jadi biasa aja. Siap. Tapi itu tengah malam ya. Antum bilang ke teman-teman, "Anda pengen masuk Islam." Masuk Islam sekarang. Terus ada satu temannya waktu itu lulusan pesantren waktu itu. Jadi dia ngasih tahu secara basicnya aja. Aku bantu ini aja sebisa aku Jadi saya disuruh waktu itu mandi wajib. Dibantu dia, dituntun dia gimana cara mandi wajib, apa yang harus diusap segala macam. Siap. Wajib. Bacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Saya syahadat. Dituntun sama dia. Nah, tapi selama 3 tahun itu saya sembunyikan sama orang tua. Oh, ini poin yang lain lagi nih. Sekarang oke.
alhamdulillah sudah masuk Islam. Jadi karena banyak yang berkecamuk di kepala antum cukup terjawab waktu itu ya. Sekarang berarti Anda pengen sebelum masuk masalah orang tua narik pesan, harusnya pesan ini biasanya natar di akhir. Tapi Anda pengen antum sekarang berkaitan dengan Ustadz tadi kan, kenapa saya yakin kegigihan dia, kesabaran dia, penyampaian. Sekarang apa yang bisa antum sampaikan ke teman-teman kita kaum? Artinya kalau pengen dakwah tuh kayak gini loh. Kami ya, silakan. Kalau misalnya dari aku, kalau misalnya kalian merasa kan kalau misalnya apa yang memang kalian pegang saat ini itu memang itu adalah sesuatu hal yang benar, jangan nyerah. Jadi maksudnya jangan nyerah ini lebih kepada aja sih. Maksudnya jangan sampai kalau misalnya terjadi penolakan jangan nyerah. Oh iya. Kita tahu. Siap. Artinya ditolak sekali jangan. Benar, karena lu selalu percaya satu quotes ini memang benar-benar Allah mah pembolak balik hati. Mungkin dari kegigihan, dari kesungguhan, dari akhlak, dari perilaku yang kita lakukan setiap harinya sama orang-orang yang mungkin dalam zona yang berbeda sama kita di musuh. Siap. Ya bisa tergerak. Karena itu ya karena Allah bakal ini saatnya aku bakal siap bakal coba. Komunitas antum waktu itu, teman-teman dekat antum, teman-teman muslim yang taat nggak? Iya. Oh iya. Salah satunya memang taat, tapi ada juga sih yang enggak. Ya karena terlalu plural tadi. Iya. Terlalu beragam. Tapi istilahnya yang cukup dekat taat beragama memang ya. Jadinya artinya dari akhlak dia, perilaku dia, antum bisa ambil sesuatu ya nih. Nah dari situ saya melihat teman-teman saya yang merasa yaitu dia nggak membuat saya merasa tertekan. Siap dengan adanya mereka. Siap. Saya merasa nyaman dengan adanya mereka. Iya. Dengan obrolan santai, melakukan deep talk itu, habis itu discuss. Saya lebih suka discuss dibandingkan debat. Jadi fair-fairan aja. Siap. Ya kalau misalnya ternyata kecantol ya alhamdulillah. Itulah manfaatnya teman. Kan sampai sekarang pun teman yang soal itu kayak gitu. Waktu itu antum ngumpulnya dengan teman-teman kaum muslimin tapi mungkin sukanya membuli segala macam, antum mungkin ditekan atau dengan cara yang tidak baik. Siap. Alhamdulillah. Artinya memang dari komunitas antum sudah digiring sebenarnya. Nah ini yang ingin sampaikan. Sebenarnya Allah itu Al-Latif, Maha Lembut. Di antara makna kelembutannya ya seperti itu. Kita nggak ngerasa sebenarnya sejak antum pertama itu sebenarnya itu digiring gitu. Kemudian antum menemukan sendiri digiring. Kan di antara makna Rabbul Alamin, Rabb itu kan maknanya Tuhan yang maha memelihara. Pemeliharaan Allah itu ada yang umum untuk semua makhluk, manusia, jin, binatang, Allah pelihara. Dalam artian Allah akan berikan mereka ilmu dan dengan ilmu tersebut mereka akan bisa mengais rizki. Muslimnya, kafirnya, manusia, jin, binatang itu umum Allah pelihara. Tapi kalau yang khusus itu hanya kepada kaum muslimin. Dan bentuknya adalah digiring selalu kepada kebaikan. Kalau antum dari agama ke agama. Mungkin makna luasnya. Kalau bisa kemudian Anda juga ngasih faedah. Siap. Sekarang masuk ke keluarga. Antum total berarti masuk Islam sudah 4 tahun ya. Ketahuan orang tua di tahun keberapa? Tahun ketiga. Oh 2019 kemarin. Ya, 2019 kemarin. 3 tahun untuk menyembunyikan keislaman ya. Siap. Itu gimana? Selama 3 tahun itu, kenapa saya memutuskan untuk menyembunyikan itu semua? Karena memang pertama, yang soal kejadian waktu saya bikin analogi ternyata saya penolakan. Oh iya. Saya merasa keras sikap orang tua antum menolak ya. Menolak, benar-benar menolak. Sudah dari situ awalnya. Jadi saya waktu itu sholat hingga macam itu. Kalau waktu awal-awal itu ngejarnya tuh jamaah. Jadi selama 1 bulan saya coba pelajari cara sholatnya gimana, cara bacanya gimana. Itu dulu tuh. Antum belajar sholat sama siapa? Waktu itu sama di masjid. Nah dari situ ada salah satu waktu itu ada pengajian di mana? Di masjid? Yang di Suzuki itu. Oh pengajian Ar-Rahmat? Ar-Rahmat. Situ saya diajakin kan teman saya itu. Iya. Kita ke situ. Kan biasanya aku kan kalau misalnya di atas kan pengajian, di bawah kan orang biasanya jualan. Ada yang jualan ya. Nah, jadi iya. Antum waktu diajakin tuh berarti gini ya. Ajak ya. Bukan ya. Bukan. Lanjut.
Jadi pada saat itu saya dikasih buku. Oh, buku sifat sholat? Ya. Oh, sifat sholat Nabi. Ya, cara-caranya rukunnya gimana dan dari situ saya coba pelajari. Intinya ya kalau misalnya dari segi bacaan Al-Fatihah itu diri. Siap. Surah-surah waktu itu apa aja ya? Kul-kul aja ya? Ada. Hah? Nggak ada. Jadi antum Al-Fatihah doang? Saya ulang-ulang Al-Fatihah tuh saya ulang-ulang. Oh iya, nggak apa-apa juga. Oh iya. Enggak. Jadi kalau misalnya ya tadi nggak ngejar jamaah, karena sholat sendiri, kalau misalnya sholat sendiri, saya jalankan rukunnya yang tadi, yang si sampai Al-Fatihah aja, sampai tahiyat akhir tadi. Antum kok di rumah berarti dalam kamar? Dalam kamar dikunci. Oh siap. Selalu dalam kamar kunci buka YouTube. Ayo, lain-lain ya. Itu siapa itu? Sajadah? Sajadah nggak ada. Oh nggak ada. Saya gunakan kain yang bersih. Oh siap. Kepala saya. Siap. Karena itu kalau misalnya kebongkar gitu ya udah langsung ketahuan ya sajadah ya. Tapi karena saya punya teman-teman yang support kan. Iya. Jadi dari juz amma saya dikasih. Saya ada pernah beli waktu itu. Siap. Pernah beli, pasti dikasih. Mushaf terjemah udah punya belum? Antar anak kasih. Mushaf terjemah, Mulia Manhaj Salaf, Talbis Iblis, sama satu lagi bukan. Itu sifat sholat Nabi yang versi tebel. Hadiah pas lu. Masih pandemik tapi sudah cukup aman. Lanjut. Jadi 3 tahun antum menyembunyikan kalau di rumah sholat di kamar, kalau di luar yang ngejar jamaah ya. Sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat kan setiap Jumat nih. Jadi saya bilang mau kemana saya? Iya. Ya mau ngumpul sama teman-teman. Tapi timingnya kok ya. Kenapa jam 12 siang selalu gitu. Iya. Jam 12 siang ini keluarnya. Syukur ibu antum nggak nyewa detektif Conan ya. Ini anak saya kemana? Terus jadi saya terlalu belajar yang kayak gimana sih. Iya. Karena saya mau kembali ke dasarnya dulu. Siap. Belajar hal yang dasar baru. Iya. Akidah. Ya, Siap. akidahnya dulu saya susun segala macam. Jadi kalau misalnya kayak ngarahnya baca Al-Quran saya belum terlalu bisa. Oh ya. Sampai sekarang masih Iqra. Rizky. Oh siap. Ya, Rizky episode 18. Oh, dan baca dari Iqra dulu ya. Dari Iqra. Siap. Dari Iqra 3 nih. Alhamdulillah Iqra 3. 2 bulan. Alhamdulillah. Momen ketahuannya? Nah, momen ketahuannya itu saya sampai hari ini gak bakal pernah lupa momen itu. Karena apa? Saya merasa sangat-sangat bersyukur. Momen itu adalah 1 bulan saya sudah kerja, putus secara finansial, dan 1 minggu setelah saya wisuda, putus secara pendidikan. Oh, jadi saya luar biasa settingannya ya. Iya. Settingannya yang maha kuasa. Iya benar. Kenapa dia? Gitu sih. Karena apa? Nggak nyangka waktu itu tuh memang mungkin orang tua saya tahu gelagat segala macam. Iya. Itu pasti tahu. Cuma mau keluar langsung dari mulut saya. Iya. Karena saya nggak pernah menunjukkan hal itu kan. Siap. Tapi selama 3 tahun itu ya ternyata terbukanya di situ. Pada saat itu momennya adalah saya itu merasa karena nanti suatu saat saya harus mengganti status keagamaan saya di KTP. Cuman itu aja. Lalu saya cari satu institusi yang memang bergerak supaya bisa mengelakkan saya secara formal. Meskipun saya ketemu sama satu lembaga namanya MCI Mu'alaf Center Indonesia. Siap. Ada ternyata base campnya di Banjarmasin. Di mana alamatnya? Oh di Paltu. Imam Syafi'i. Dekat yang di Lazid. Dekat rumah. Ya. Oh malah di situ ya? Malah di situ. Di situ ketuanya di situ rumahnya. Oh siap. Jadi di situ saya ngobrol sama stafnya, ngobrol, saya sudah ceritakan macam. Nah, nanti Anda minta alamatnya ya, soalnya sorry Anda potong. Ya. Nanti Anda minta alamatnya. Soalnya tadi malam ada yang nge-DM, dia juga baru masuk Islam, cuman dia orang Palangka. Bolak-balik Palangka Banjar. Ketika di Banjar, dia pengen ada teman, ada juga teman share. Nomor antum juga nanti ada share ya? Oh iya. Siap. Alhamdulillah, orang Palangka. Laki-laki, tenang. Kalau akhwat antum nanti tergoda. Lanjut ah, momen ketahuan. Jadi momen ketahuan itu. Nah, jadi saya memutuskan bikin schedule sama si ustaz itu buat belajar. Syahadat. Oh, syahadat. Secara formal tadi di hadapan jamaah banyak. Nah, sudah nih pada saat itu saya sudah di hari H itu, saya bilang dia minta izin.
boleh nggak saya rekam. Lalu saya publish sebagai motivasi buat orang-orang di luar sana yang mungkin berada sama kayak kayak Pian. Lalu jangan. Oh, antum nggak bersedia ya? Nggak bersedia. Saya nggak mau karena posisi saya masih di Banjar kan. Masih ada orang tua saya yang saya pikirin. Karena nanti anak akan tanya tentang saudara juga ya. Terus? Lalu pada saat itu nggak ada direkam. Awalnya kayak gitu. Ternyata ada salah satu jemaah rekam nge-live. Waktu itu saya. Oh, jadi waktu prosesi itu ada yang nge-live. Ada yang nge-live juga. Jadi pas nge-live. Bukan ibu-ibu ya? Bukan. Wah. Malah bapak. Memang orang multimedia di sana. Oh gitu, iya. Dia rekam kan. Saya hadir di hadapan orang banyak. Kasihan nih belum dimakan nih. Apa lanjut aja. Jadi pada saat itu direkam. Ternyata besoknya di-share. Saya nggak tahu nih, saya tahunya dari teman, bukan dari Facebook, bukan dari sosmed segala macam. Saya tahu dari teman. Jadi teman saya itu ngasih tahu, Sel, kenapa jadi share? Iya. Itu di Facebook atau di Instagram? Oh, di Facebook ya? Facebook itu dapat dari salah satu dosen di kampus. Nah, dosen kampus nge-share di Instagram. Wah, rame-rame. Malah yang dosen ini bukan orang sembarangan, tapi ketua prodinya. Masya Allah. Yang salah satu tulisan itu waktu itu salah satu mahasiswa yang baru saja lulus. Nah, di situ saya langsung di DM banyak teman-teman saya senior segala macam. Iya. Benar viral gitu. Iya. Itu yang menyebarkan pertama kali panggil polisi nggak? Enggak. Oh, itu lain kasus ya. Itu lain kasus ya. Itu lain kasus. Habis itu wajahnya dicocokkan gitu ya. Jadi lanjut. Setelah itu saya ketahuan dari teman-teman saya, benar nggak saya muslim, alhamdulillah. Oh, banyak support ya, banyak support. Oh, dari kaum muslimin support ya. Kristen itu beda lagi. Oh iya, ada caci. Nggak ada sih. Nggak ada, cuman mempertanyakan. Menyayangkan kenapa itu jadi kayak ini, kenapa jadi kayak ini. Untuk pembunuhan ini kah, Nah, sampai itu ke share ke keluarga. Organisasi dulu. Gereja. Oh, siap. Organisasi di gereja dulu. Iya. Dari gereja itu nge-share ke WhatsApp. Nah, yang salah satu WhatsApp di situ. Membernya? Ada orang tua saya. Ya Allah. Caranya gitu ya muter ya. Siap. Sampai orang tua saya tahu 15 menit setelah saya tahu itu, saya langsung ditelepon sama orang tua disuruh pulang. Saya lagi kerja. Iya. Lagi kerja. Waktu itu di salah satu smartphone. Jadi saya lagi kerja, itu saya kayaknya sudah tahu bakal sedikit stres. Iya. Saya bawa zuhur supaya tenang dulu supaya bawa emosi. Antum beralasan nanti sekalian pulang kerja. Oh, siap. Sekalian pulang kerja istirahat. Ntar antum disuruh pulang waktu itu sudah nggak sama orang tua ya? Sudah. Oh, sudah. Oh iya, tadi udah putus ya? Iya. Antum udah ngontrak gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Sudah masih satu rumah. Masih satu rumah. Wah. Sampai sekarang satu. Terus? Sudah nih, saya sholat zuhur. Sampai sekarang masih satu rumah? Sampai sekarang. Wah, Ana pengen tahu ceritanya juga. Terus. Nah, lalu sampai pulang. Nah, itu momennya orang tua saya sudah nangis. Jadi orang tua saya sudah nangis waktu itu. Nggak bisa ngomong apa-apa, khususnya mama saya waktu itu. Bersama. Karena saya lebih, kalau dari secara emosional, saya lebih dekat sama mama. Oh iya. Kalau dari segi, karena memang dari kecil sama mama, karena bapak saya kerja di bank. Oh, mama selalu sore, jadi aktivitas segala macam sama mama. Siap. Nah, kalau dari sisi ngobrol atau lucu-lucuan lebih suka sama bapak. Oh iya. Karena agak garing dan lucu aja. Iya. Tapi memang banyak anak tuh seperti itu. Anak perempuan ke ayah, anak laki ke mama. Iya. Ayo lanjut. Jadi dari situ ketahuan mama saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bapak saya. Tapi modelnya ada ini nggak? Ada penyesalan nggak? Saya gagal jadi orang tua tuh. Bener, Oh gitu ya? Statement itu keluar dari mulut orang tua saya. Oh, walinya bener lah. Statement itu keluar. Saya bilang kayak gini ke orang tua saya. Saya jadi ikut sedih juga. Cuman ya itu. Cuman ya nggak apa-apa. Saya merasa apa yang saya lakukan ini bukan sesuatu hal untuk membuat mereka itu merasa tersakiti. Siap. Tapi sebagai bentuk kasih sayang saya. Ya, dan tetap berbakti dalam. Tetap berbakti. Siap. Itu yang saya pegang gitu. Nah, jadi pada saat ketahuan saya bilang kayak gini. Kalau misalnya kededa mamah dan kededa babah, mungkin aku kada bakal punya pikiran yang kayak ini udah. Mas bilang kayak itu ke orang tua saya. Artinya kan
ketika mereka memasukkan antum ke umum, itu kan sudah harus ada perhitungan bahwasanya akan bertemu muslimin. Iya. Jadi dan fokusnya sekarang kan bukan soal masalah apa yang kalau seandainya nih mama boleh yang marah ataupun mengusir ataupun menganggap muslimnya salah kalau misalnya aku belajar gila gitu kan gara-gara itu. Dan sama sekali itu biasa-biasa. Iya. Salah untuk biasa-biasa gitu. Tapi ikut sedih. Dan memang dari sebelum antum masuk Islam pun antum istilahnya baik sama orang tua ya. Jadi memang dekat, tapi yang sejak muslim jadi makin dekat tuh kayak jadi nggak, misalnya hal kecil aja misalnya yang biasanya pulang atau misalnya selesai lakukan aktivitas nih di luar, kebetulan ada lebihan rezeki nih, merasa lu pernah dengar salah satu ceramah kalau misalnya mau sedekah dekat itu jangan sama orang lain dulu, orang terdekat kita ya, sama keluarga dulu. Dari situ saya merasa di situ bentuk berbagi, bukan mau merasa mah coba muslim ajakin ini kadang langsung enggak. Cuma mau nunjukin kalau misalnya mah aku baik-baik aja loh di sini. Iya. Mah aku tenang-tenang aja loh di sini. Iya. Saya tuh kayak gitu. Iya. Jadi hal itu yang saya makin dekat. Jadi pada saat itu ketahuan marah, tapi marahnya itu bukan marahan, sudah nggak bisa ngomong lagi. Iya. Sudah sampai level antum nggak diajak bicara nggak? Enggak ya? Ada beberapa waktu sih. Oh ya, nggak lama ya. Karena memang mama saya nggak bisa kayak gitu orang. Iya. Nah, karena itu karena ketutup sayangnya dia lebih besar. Terima aja nih anak saya. Nah di situ, saya lupa bilang kalau misalnya selama 3 tahun itu saya cuma cerita sama satu orang di dalam anggota keluarga, kakak saya. Oh, kakak antum. Kakak saya. Kakak antum laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Oh, siap. Padahal kami jarang ngobrol. Jadi sejak itu malah sering ngobrol. Malah enak aja ngobrol. Oh, siap. Seluas aja. Maksudnya kayak nggak ada sesuatu hal yang harus ditahan. Iya. Merasa itu saudara. Kakak antum sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum juga. Siap. Nah, jadi kakak saya yang menenangkan orang tua saya. Karena saya kan lagi emosi. Maksudnya emosi itu ke bawah untuk sampai mungkin perkataan agak ketus ke antum. Kalau ketus tuh enggak. Keras dalam arti maknanya ya, bukan antum mau ngomong kenceng enggak? Oh, tapi ini ada. Siap, lanjut. Jadi pada saat itu, jadi kakak saya yang menenangkan, sudah saya harusnya. Nah, jadi pada saat itu ngomongnya mama saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa, yaudah kamu kerja aja dulu. Abah malah diem? Abah diam aja. Oh iya. Tapi kebiasaan Babah itu adalah ngedumel. Oh, ngedumel ngomong sendiri. Menggerunum ya orang Banjar ya. Tapi keras, denger ya. Jadi panas juga tadi. Di antaranya misalnya anak durhaka. Oh enggak disebut anak durhaka ya enggak? Selama ini ya, bapak aja kamu ya. Keluar ternyata kamu kayak ini mengecewakan. Iya. Tapi ngomongnya sama misalnya sambil baca. Iya. Bikin saya nggak enak. Gini nah. Masya Allah. Saya disuruh sudah bah jalan. Ya saya disuruh kerja dulu. Ya. Sudah itu pulang, ternyata saya ditunggu sama keluarga besar. Bukan, Baba sama mama, sama tante, adiknya mama, sama pendeta. Wih. Itu saya diobrolin. Itu berapa pekan kira-kira kalau bisa antum ingat sejak antum masuk Islam yang ditungguin tuh? 1 bulan ada? Enggak, hari itu juga. Oh, Masya Allah. Mama saya nggak tahan gitu. Iya. Nggak bisa ngomong apa-apa, biar pendeta aja dia. Ini harus diruqyah nih. Enggak ya. Jadi saya dikasih tahu macam soal masalah kenapa saya ketemu ini. Saya terangkan dong. Maksudnya saya klarifikasi seharusnya gitu. Satu hal poin yang bikin saya. Ntar dulu lanjut. Nah, jadi pada saat itu saya pulang, waktu itu diskusi nih sama salah satu pendeta itu. Kenapa ikan jadi kayak ini? Kok bisa gitu kan? Selama ini kan ngapain aja? Jadi sampai bisa kayak ini. Saya terangkan apa adanya.
sejarah dari awal pokoknya. Iya, Kayak antum dari cerita awal. sekarang nih. Iya. Hah? Saya terangkan terus dikasih tahu lagi dikasih masukan pokoknya. Dikasih masukan harusnya kok kayak ini ya. Jangan memahami dari sini satu sisi aja. Iya, iya. Coba pahami dari sini. Antum ditarik ingin dikembalikan ya? Pokoknya berusaha untuk kembali. Wah, siap. Pada saat itu saya ingat banget karena momen itu membekas banget sampai satu statement. Statement penutup artinya beliau berhenti untuk menarik antum? Saya dengar katanya kamu ini masuk muslim karena perempuan ya. Lalu disitu saya marah. Saya nggak kontrol lagi emosinya waktu itu. Bukan Pak, kalau misalnya seandainya saya karena perempuan 3 tahun lalu saya sudah Kristen lagi. Karena saya sudah putus, misalnya sudah sudah saya sudah selesai sama mereka. Jadi jangan bilang kalau misalnya saya ini karena perempuan. Saya benar-benar tersinggung. Lalu di situ mama saya tiba-tiba meronta-ronta, marah kayak yang kemarin kependam sekarang keluar semua. Iya. Yang tadi siang. Yang tadi siang kependam. Lalu malam itu benar-benar keluar. Di situ saya bilang sama pendetanya, "Pian pulang aja. Pulang, jangan di sini." Agak kasar nih antum jadinya ya. Udah jadi antum panas ya. Karena bikin mama saya tuh kan jadi kayak gitu. Iya. Saya kayak gitu sih. Waktu itu saya menyalahkan. Pulang aja. Di situ saya peluk mama saya. Terus mama saya bilang, saya bacakan doa Bapak kami. Baca Doa Bapak kami. Jadi doa Bapak kami itu dibacakan dan Ulun bilang kayak untuk menenangkan itu. Iya. Ulun bilang ini, Ulun kan bisa. Aku kan bisa mah. Aku udah bisa kayaknya lagi. Mama saya makin kayak apa ya? Saya nggak pernah lihat mama saya kayak segitunya histerisnya. Iya. Pokoknya kayak orang kesetanan jadinya. Iya. Antum pernah lihat orang kerasukan jin nggak? Oh iya. Mungkin seperti itu. Merontanya luar biasa. Teriak. Iya. Teriak ya. Nangis sampai lalu bapak saya ngomong kayak gini, semua ini gara-gara ikan saya lain. Lihatin tante saya juga ngomong kayak gitu, gara-gara ikan lah saya mama kayak ini nih, jadi stres. Saya bilang aku ada melakukan sesuatu hal yang salah gitu. Maksudnya aku menyambati buat pian kah? Iya, buat pian atau segala macam atau membuat kayak apa. Aku cuman bagian dari, saya jelaskan sama orang tua saya waktu itu, aku cuman melakukan bagian hal yang menjadi hakku untuk memilih dalam kehidupan. Iya, itu beragama. Iya. Salah kan melakukan hal kayak itu? Kapan? Aku kadang mau dipandang jadi anak-anak lagi. Aku punya tujuan hidup dan aku punya ujungnya pada saat punya cara pandang, cara pandang, punya persepsi. Aku belajar. Tolong jangan tahan aku tuh nanti belajar. Cuman bagian itu aja aku perlukan. Aku kada minta duit kok. Aku ada minta kalian untuk melakukan sesuatu hal yang spesial buat kada perlu. Jelasin gitu. Pokoknya diam orang tua waktu itu mama saya emosi. Saya bilang kayak gini, kalau misalnya sekalipun saya harus keluar dari rumah ini, aku udah apa-apa mau. Halnya mau pengen usir dulu keluar ya. Tapi ingat satu hal yang aku pegang, aku bakal terus bakti sama kalian. Itu aja. Jadi aku bakal terus bakti sama kalian dan nggak bakal, kalau misalnya mama nih tiba-tiba perlu aku dan aku harus datang, aku bakal datang. Aku bilang kayak gitu sama mama. Jadi mama pokoknya jangan pergi. Kamu masih anak tuh. Jadi sayang luar biasa ya. Jangan pergi. Nah di situ saya memutuskan untuk nggak pergi. Tapi kalau misalnya memang kamu keluar aja dari rumah ini, susah lagi tinggal sini. Kalau jadi masalah. Siap. Jadi masalah, Ulun siap menanggung konsekuensi itu. Tapi Ulun bilang, pokoknya Ulun berbakti. Gak mau berbakti aja. Dalam hati Ulun bilang, surga aku masih udah buat dia. Iya. Artinya cara aku berbakti. Siap. Beda gitu. Dalam salat dan doa-doa antum terselip ya nama mereka ya. Saya bilang, ya Allah, kalau misalnya memang ternyata Ulun ini orang yang memang dijadikan jalan hidayah, buat Ulun kuat aja dulu. Buat Ulun kuat dan Ulun sabar. Itu aja Ulun minta. Dan kalau bisa ada niatan belajar, terus bikin Ulun belajar. Kalau misalnya Ulun jalan hidayah orang tua Ulun, atau keluarga besar Ulun, buat Ulun kuat. Oh iya, nah ini karena antum sebutkan keluarga besar, di keluarga besar antum itu ada yang muslim nggak? Sebenarnya saya punya om saya itu nikah sama orang muslim. Cuman
ya otomatis jadi muslim karena Oh. hidup. Artinya masuk Islamnya karena menikah itu. Iya, Oh. menikah. Cuman sekarang fokusnya jadi ke Kristen lagi. Oh, balik lagi. Karena cerai atau gimana? Enggak. Oh, siap. Belum tahu lebih. Artinya dari keluarga besar cuma satu itu ya? Cuma satu itu. Kalau terlepas daripada itu, kalau di keluarga memang benar-benar yang suka pelayanan. Iya. Artinya di inner circle-nya gereja ya keluarga antum ya. Itu dari Makanya itu cukup menyakitkan sebenarnya karena antum bukan orang standar, bukan orang ala kadarnya di Kristen. Oh iya. di situ. Itu juga yang bikin viral. Saya soalnya saya ada dengar dapat info dari teman saya. Kenapa aja nih ikan langsung info itu langsung meledak aja nih. Karena yang orang-orang tahu, yang kami tahu, Mama Abah Ikan itu termasuk orang aktif ya. anaknya kayak ini aneh. Iya. Gagal tadi pang disebut. Siap. Nah, kemudian mungkin mas ke bagian akhir. Kalau tadi antum berpesan kepada teman-teman kaum muslimin, artinya dengan berdakwah dengan akhlak yang baik pasti akan diterima. Sekarang balik ke poin tengah-tengah sebenarnya. Kesan antum pertama kali ketika memeluk agama Islam itu apa? Maksudnya dalam artian bergaul sama teman-teman lebih nyamankah? Pribadi lebih tenangkah? Apa? Kesan antum pertama kali begitu syahadat di malam itu loh ya, di malam itu. Cara belajar saya jadi lebih luas. Maksudnya yang awalnya saya berpikir segala sesuatu memang harus pakai hati, cukup sampai situ aja. Meskipun kita lakukan, ternyata setelah masuk muslim saya dapat banyak lagi, bahkan masalah hal yang lebih dekat keseharian. Iya. Luas ya, begitu luas. Benar-benar yang saya nggak dapatkan selama 20 tahun waktu itu. Jadi benar-benar luas, dari cara memperlakukan orang tua gimana, cara memperlakukan saudara gimana, memperlakukan sesama muslim atau yang beda agama. Semuanya dipelajari detail ya. Semuanya memang benar-benar detail di muslim. Secara ini memang ada jelasan, cuman bukan cuman orang-orang aja yang bilang, tapi Al-Quran tuh bilang, hadis sih. Dari situ saya merasa lebih luas, lebih nyaman dari segi cara berpikir. Siap. Dari cara berpikir waktu lebih terjaga. Terus dari ketemu muslim juga lebih enjoy aja. Siap. Lebih enjoy, nggak tertekan ya karena bulik nih kayak apa. Iya. Kalau misalnya ada duit kayak apa. Di keluarga besar antum ada yang belum tahu nggak sekarang? Ada di mama. Oh, dari mama ada yang belum tahu. Karena posisi keluarga mama ini di Manado. Kalau keluarga bapak di Banjarmasin rata-rata. Kita udah tahu, yang di sana belum. Jadi tahu, saya pernah disidak juga soalnya sama keluarga mama. Bapak. Jadi waktu itu dikasih kamu ada bicara sama main rasa jadinya ya. Jadi saya tuh diskusi terus sampai di situ ditahan sama kakak saya, jangan ngomong saya. Karusa gini. Karena kamu pasti tahu kan, responnya pasti defensif, pasti dia nolak, dia pasti nahan untuk mempertahankan diri. Dan itu wajar, kamu kan boleh maksakan. Iya. Argumen ini kan harus didengar. Artinya, sorry nih, untuk kakak antumnya cara pandangnya cukup bagus ya. Mudahan kakak antum juga memeluk Islam deh. Artinya dia kan malah menenangkan. Artinya iya, luar biasa. Fitrah dia sebagai kakak. Saya merasa terbantu sih. Iya. Meskipun kalau misalnya dari segi komunikasi jujur aja, saya nggak termasuk orang yang paling gengsi sama semua saudara. Maksudnya nggak mau. Ini kalau suatu saat nih keluarga dari mama antum nonton, misal kan ini video channel nggak viral-viral amat, cuman mungkin ada yang nonton, gimana? Silahkan antum mungkin sampaikan pesan bahwasanya sudah masuk Islam. Mau bilang aja kalau sudah masuk Islam, nggak perlu khawatir. Maksudnya nggak perlu khawatir aku bakal pergi kemana, enggak. Malah ini yang bakal mendekatkan kita tuh satu sama lain. Siap. Ini yang bakal membuat kita tuh bakal saling nyaman. Asal apa satu kuncinya, saling memahami aja. Siap. Buktinya antum masih di rumah ya sama orang tua ya. Iya, di situ adalah. Kakak antum masih serumah nggak? Masih serumah. Oh, masih serumah juga. Oh iya. Jadi ya kalau seandainya aku keluar baru di situ boleh protes, boleh marah. Tapi kalau misalnya aku masih standby sama mama, masih standby sama baba, masih standby sama Juan, adik saya, sama Bram kakak saya. Namanya Bram juga. Iya tadi saya bilang. Iya Bram. Oh Juan adik, ini kakak Bram. Oh cowok semua. Cowok semua. Siap.
kami ya semakin kesini semakin dekat malah. Alhamdulillahnya kayak gitu. Dari obrolan yang cuman sesempatnya aja, jadi sekarang obrolan namanya kalau mau ngobrol aja. Iya. Mudahan antum jadi pintu hidayah buat yang lain. Amin. Mudahan antum istiqomah, lebih giat lagi belajarnya, karena ada kenikmatan yang lain lagi nanti kalau antum bisa baca Quran. Lain lagi nikmatnya. Insyaallah. Ustaz Rizky disegerakan dong. Iya. Supaya cepat bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran dong. Ini orang yang pengen belajar malah malas-malasan. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Mungkin yang tidak ada di benak saya. Enggak ada ya, udah lapar semua ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita tentang keislaman Al-Akha Marcel dengan semua lika-likunya dan istiqomah. Dagangannya lancar, usahanya lancar. Tukang sablon nih, nanti ada di deskripsi juga ya nama Marcel, sablonannya kita juga insya Allah akan pesan. Dan terima kasih buat penyedia tempat Teach Me Cafe dengan semua nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, dan juga ini siapa nih wardrobe? Bukan, Nana peci doang. Nawawi Store ya. Oh ya, dari Nawawi Store. Mudah-mudahan menginspirasi, dan mungkin tadi pernyataan Marcel mungkin untuk keluarganya, mungkin ada yang nonton nanti, tidak ada yang berubah kecuali agamanya, semuanya tetap baik insya Allah. Bahkan di Islam diajarkan untuk berbuat baik bahkan kepada binatang, apalagi kepada manusia. Mudahan juga untuk teman-teman kaum muslimin ada pesan tadi yang bagus, bahwasanya ketika kita ingin mendakwahkan Islam kita kepada yang lain, akhlak memang nomor satu. Tapi tentunya bukan cuma akhlak, landasi semuanya dengan ilmu. Akhirnya ketika suatu saat orang tersebut bertanya, Anda punya ilmunya untuk menerangkan kepada mereka. Dan ingat, tidak ada paksaan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.